Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Students, how is your life? I hope everything is going well for you. So, before we start our lesson today, as always, as usual, let's pray or let's start our day with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn or discuss the new material. So before I explain you about the material or the new materials, I will show you the video. Let's play the video and please take a look to the video. Guys, welcome back with us with the same people. My name is Satrio. My name is Reza. Now we will explain you about the snow. To form, you need two things: add a small period temperature below freezing, and satisfying moisture in the air. Water vapor that would normally condense into cloud droplets change directly into ice without ever becoming a liquid. As crystals from they grow, as more water vapor freezes into their surface, and they collide with other crystals as they move within the cloud. As they grow, the crystal becomes the snowflake, which are heavy enough to fall from the cloud. Snowflakes that fall through most air, that is slightly above 0 derajat Celsius, clump together easily, forming the classic large fluffy flakes. Snowflakes that fall through really cold and dry air become powdery and don't stick together easily, creating the perfect powder snow for skiing. On the ground, snow is remained if the air and ground temperature are cold enough to keep it from melting. Oke, setelah kalian menyimak video tersebut, kira-kira video yang kalian tadi simak itu tentang apa sih? What are they talking about? Apa yang mereka bicarakan atau mereka obrolkan atau mereka jelaskan? Kira-kira tentang apa ya? Ada yang tahu? Tentang snow atau proses terjadinya salju atau proses terbentuknya salju. Jadi siswa tadi yang berdua itu menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya salju. Snow itu salju. Oke. Nah, jadi kata mereka apa? Bagaimana proses terjadinya salju tersebut atau terbentuknya salju? Jadi mereka menjelaskan bahwa terjadinya salju itu berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer bumi. Kemudian kumpulan air tersebut atau kumpulan uap air tersebut mendingin sampai pada titik kondensasi. Nah, apa itu titik kondensasi? Yaitu temperatur di mana gas berubah bentuk menjadi cair atau padat. Kemudian, si cairan tadi, si uap air tadi menggumpal, membentuk awan. Nah, awan tersebut pecah dan partikel air pun jatuh ke bumi. Mungkin emang sedikit susah dipahami ya tentang terbentuknya salju ini, tapi kira-kira seperti itu, atau kira-kira yang kalian atau Miss tangkap dari penjelasan dalam video tersebut seperti itu. Nah, jadi ada yang bisa tebak hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Yaitu tentang explanation text atau teks penjelasan atau teks penggambaran ya. Nah, silahkan kalian buka modul, open your module. Di sana ada materi mengenai explanation text. Halaman 6 atau 7, Miss kira ya, halaman 6. Sepertinya halaman 6, halaman 5, 6, 7.
Oke, kalau sudah buka modulnya, silakan kalian lihat di sana ada definition of explanation text. Jadi apa itu pengertian dari explanation text? Nah, ini pengertian dari explanation text. Oke. Di sini dikatakan bahwa explanation text is a set of statement constructed to describe a set of facts which clarifies the cause, context, and consequence of those facts. Contohnya, for example, rain, the water cycle, and earthquakes. Jadi dalam simple definisi atau definisi yang mudah kita pahami bahwa explanation text ini adalah teks yang digunakan untuk menerangkan cara atau proses sesuatu terjadi. Nah, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam, dunia ilmiah, atau sosial budaya. Contohnya, kalau hujan berarti fenomena alam. Siklus air dan hujan sama ya, dan gempa itu biasanya fenomena alam, seperti itu. Jadi intinya explanation text itu adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan cara atau proses sesuatu terjadi, ya, kenapa atau bagaimana sesuatu terjadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya, di sini ada function of explanation text. Apa sih fungsi dari dibuatnya explanation text? Fungsinya apa atau tujuannya apa? Yaitu to describe or to explain how or why a certain phenomenon happens. Jadi, di sini dikatakan bahwa fungsi dari explanation text itu untuk menggambarkan, to describe, or to explain atau untuk menjelaskan how or why a certain phenomenon happens. Untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana atau kenapa sesuatu fenomena itu terjadi. Seperti itu. To describe, to explain, intinya seperti itu ya. Nah, untuk fungsi ini kalian hanya bisa memahami saja. To describe or to explain how or why certain phenomenon happens. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tipe-tipe explanation text. Tapi di modul Miss lupa untuk add the types of explanation text. Jadi silakan kalian tambahkan catatan saja atau coret-coret saja di buku modulnya, di belakang, mau di belakang atau di samping, yang kosong saja di belakangnya. Tambahkan types of explanation text, ada 2. Yang pertama namanya adalah sequential explanation. Jadi apa itu sequential explanation? Di sini dikatakan bahwa explanation that describe natural or non-natural phenomena, for example life cycle. Jadi sequential explanation ini menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang alami atau tidak alami, contohnya kehidupan kita di bumi ini. Nah, lalu yang kedua ada cause and effect explanation, sebab akibat ya. Explanation text that links cause and effect in explaining how and why an event occurred, for example volcanoes. Nah, untuk cause and effect ini dia biasanya menjelaskan tentang fenomena, bagaimana sesuatu fenomena itu terjadi. Contohnya terjadinya volcanoes atau gunung meletus ya. Oke, itu tadi penjelasan tentang types of explanation. There are 2, sequential explanation and cause and effect explanation. Oke, selanjutnya kita lanjut ke generic structure of explanation text. Lihat di buku atau di modul, di sana dikatakan bahwa ada 3 generic structure of explanation text. Apa saja? Yang pertama, general statement, lalu ada description, dan juga ada closing. Nah, biasanya kita boleh menambahkan title di
di sebelum general statement, tapi biasanya itu title dari teks saja kita sudah tahu tentang apa teks tersebut, jadi tidak terlalu penting. Jadi silahkan tambahkan saja di general statement ini ada title atau judul ya. Nah, general statement ini membahas tentang apa sih? Jadi general statement ini sebuah statement pembuka atau pernyataan pembuka mengenai proses terjadinya sesuatu, misalnya hujan. Hujan itu apa? Hujan itu apa? Dan lain sebagainya. Lalu setelah itu dilanjut dengan description atau explanation-nya. Nah, di sini ada a clean order to paragraphs that describe how and why happened. Jadi di sini di description tentu saja ya menjelaskan nih langkah-langkah bagaimana atau kenapa sesuatu tersebut terjadi. Biasanya bisa 1 atau lebih dari 2 paragraf ya. Dari 1 paragraf maksudnya. Ada 2 sampai 3 itu tergantung dari pembahasannya. Lalu yang terakhir ada closing. Seperti yang kalian ketahui bahwa closing itu penutup. Jadi di penutup ini isinya apa? Tentang kesimpulan dari pembahasan tersebut. Nah, untuk closing ini biasanya dia menyatu dengan description, kadang dipisah, kadang menyatu. Jadi kalian harus lihat dulu konteks dari teksnya. Tapi setiap teks pasti ada closingnya karena saja. Oke, jadi ada 3 ya, atau ada 4. Title, harusnya di sini ada title. Lalu ada general statement, lalu description, dan juga closing. Itu adalah generic structure of explanation text. Mungkin terlalu cepat ya menjelaskannya, tapi boleh dilihat lagi di modul itu Miss sudah ada kasih penjelasan juga dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Lalu yang terakhir, bukan terakhir berarti ya, ini yang poin berikutnya tentang language features yang digunakan dalam membuat text explanation. Language features itu apa? Unsur kebahasaan ya. Menggunakan apa saja? Ada noun phrase atau kata benda, phrase benda, lalu ada action verb, kata kerja, lalu ada present tense, pakai tensesnya present tense, lalu ada possessive voice, kita sudah belajar di semester 1 kelas 11, lalu ada linking words atau kata penghubung. Kalian boleh lihat contohnya di modul. Oke, selanjutnya kita ke example. Coba lihat, di sana ada contoh explanation text tentang the format of rain. Jadi terbentuknya hujan atau terjadinya hujan. Nah, yang the form of rain ini disebut dengan title yang Miss tadi sudah bilang di generic structure ada judulnya. Lalu yang kedua dia diikuti dengan general statement. Jadi ini teks atau paragraf pertama ini dia termasuk ke dalam general statement. Lalu dilanjutkan dengan description atau conclusion. Di sini dijelaskan bahwa do you know how rain is formed? Kamu tahu tidak bagaimana? Tahukah kamu bagaimana terjadinya hujan? Di sini dijelaskan langkah-langkah terjadinya hujan seperti itu. Lalu diakhiri dengan conclusion atau kesimpulan. Nah, setelah titik ini biasanya yang satu kalimat ini dia adalah conclusion atau closing. Itu ini adalah terjadinya hujan. Oke. Do you understand what we learned today? Miss harapkan apa yang Miss jelaskan mengenai explanation text bisa kalian pahami. Jadi intinya explanation text itu teks yang menjelaskan sesuatu atau bagaimana atau kenapa sesuatu terjadi, entah fenomena ataupun yang lainnya. Seperti itu. Do you have any question please? Ada yang ditanyakan? Kalau ada,
Silahkan ajukan pertanyaannya. Kalaupun tidak ada, Miss akan lanjutkan ke penugasan ya untuk hari ini. Nah, penugasannya apa? Oke, ini tugas individu halaman 7. Silakan kalian membuka modul tugas individu halaman 7 yang tas 1 dan tas 2. Tugas 1 dan tugas 2. Yang ini. Nah, yang ini ya. Di sini ada tugas individu, task 1 and task 2. Di sini tugasnya apa? Dia disuruh untuk identify the generic structure of the text below. Jadi, kamu tentukan generic structure dari teks tersebut, mana yang general statement, mana yang description, mana yang conclusion, seperti itu. Lalu yang kedua, kamu jawab pertanyaan. 5 pertanyaan ini berdasarkan teks tersebut. Di sini ada jawabannya semua. Oke, silahkan kerjakan, tapi tidak usah dikumpulkan. Karena kenapa? Oke, berikut ini ada informasi penting yang harus Miss sampaikan. Jadi tolong disimak baik-baik, oke? Oke, for your information. Oke, lihat baik-baik di slide atau di layar. Ini hari ini atau bulan ini adalah bulan Maret. Nah, untuk Maret kita berarti hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret. Ini tanggal 5. Coba lihat untuk yang bulat-bulat ini, yang warna pink berarti libur. Ini libur hari Minggu karena ini hari Minggu ya, Sunday. Lalu untuk minggu depan, nah untuk minggu depan ternyata tanggal 12 hari Jumat kelas 11 mata pelajaran bahasa Inggris itu libur. Kenapa Miss gak suruh kumpulkan? Karena minggu depan libur. Nah, libur itu Miss tugaskan kalian untuk mengulang kembali, mempelajari kembali mengenai materi yang akan di PTS-kan. Oke, ini libur tanggal 11, 12, 13 ini libur ya. Nah, yang hijau ini kalian lihat di sini petunjuknya. Ini adalah jadwal PTS kelas 10 dan kelas 11. Kenapa kelas 12 enggak? Karena dia nanti US ya. Kelas 10 dan kelas 11 semua mata pelajaran akan PTS, akan tes tengah semester. Jadi di sini ada waktu nih 1 minggu. Kalian silakan pelajari kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya, entah bahasa Inggris ataupun mata pelajaran lain. Nah, yang biru ini yang kosong ini berarti dia antara remedial ataupun KBM biasa ya. Nah, untuk yang biru ini kelas 12 US, ulangan sekolah. Biasanya untuk ulangan sekolah diliburkan, tapi maksudnya diliburkan di sana kalian berarti tidak ada kegiatan KBM ya, tidak ada kegiatan PPJ karena kelas 12 akan ujian tanggal 29, 30, tanggal 31, terus tanggal 1 April karena tanggal 2 April itu libur merah, lalu yang tanggal 3 jadi sampai 3 April kelas 12 US. Nah, seperti itu informasi yang akan Miss sampaikan. Jadi ingat-ingat, kalian kerjakan tugas yang hari ini, tapi jangan dikumpulkan. Nah, bukunya atau modulnya silahkan kalian baca lagi, kalian pelajari lagi untuk kisi-kisi PTS di minggu depannya lagi atau tanggal 15 sampai tanggal 20. Nah, ada yang tanya gini, Miss untuk kisi-kisinya apa saja? Nah, Miss akan jelaskan kisi-kisi PTS untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, di sini Miss kasih 15 soal untuk mata pelajaran bahasa Inggris untuk kisi-kisi PTS. Yang pertama yang sudah kita pelajari mengenai personal letter. Kalian di semester 2 ini pertemuan pertama itu mempelajari tentang personal letter. Silakan kalian pelajari lagi mengenai personal letter, sudah ada di modul ataupun dari sumber lain. Nah, di sini disediakan sebuah surat pribadi dengan 5 pertanyaan.
Di sini soalnya tidak tidak PG tapi esai. Jadi nanti kalau personal letter itu ada surat, silakan kalian baca. Lalu di bawahnya nanti ada 5 pertanyaan yang jawabannya berdasarkan surat tersebut. Lalu yang terakhir ada cause and effect. Di sini disediakan 10 kalimat. Nah, 10 kalimat ini adalah kalimat cause and effect. Tentukan dan garis bawahi yang mana cause, yang mana signal word atau signal phrase, dan yang mana effect. Miss, gimana sih Miss contohnya? Ini untuk soal PTS ya, nanti tanggal 15 sampai tanggal 19 Maret. Oke, yang nomor ini nih, yang cause and effect, ini contohnya seperti ini. Kan di sini disuruh tentukan dan garis bawahi yang mana cause, yang mana signal word atau signal phrase, dan yang mana effect. Jadi contohnya seperti ini. Nanti ada kalimat, Miss kasih kalimat. Nomor 1 misalnya ini due to John's laziness, he didn't pass the English test. Misalnya seperti itu ya. Kalian garis bawahi mana yang signal word, mana yang cause, dan mana yang effect. Seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Nanti kalimatnya tidak langsung ada garis atau ada petunjuk seperti ini, tapi kalian yang mengidentifikasi mana yang signal word, mana yang cause, mana yang effect, atau signal words, mana yang effect, mana yang cause, seperti itu. Silahkan kalian pelajari lagi mengenai cause and effect, lalu personal letter. Semoga PTS-nya berjalan lancar, karena minggu depan kita tidak ada KBM karena libur. Miss doakan mudah-mudahan kalian semua lancar dalam menghadapi ujian atau menghadapi apapun. Jangan lupa dipelajari lagi semua mata pelajaran, entah itu mata pelajaran bahasa Inggris, Indonesia, dan lain sebagainya. Tetap semangat. Kalau tidak ada pertanyaan, thank you very much for your attention. Untuk hari ini Miss cukupkan sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Silakan kerjakan tugasnya ya, tapi gak apa-apa, nggak usah dikumpulkan hari ini. Nanti ada instruksi lagi untuk mengumpulkan tugasnya di akhir bulan paling ya. Oke. Jazakumullah khairan hasiran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, hari sebelumnya, pertemuan sebelumnya, berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kalian jaga kesehatan, sehat selalu, semoga dilancarkan dan diberi kemudahan dalam segala hal. Okay. See you next week or see you 2 weeks again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.